baca ini. Kita masih ada was-was, ada sifat was-was. Ini orang ini sembuh, kita yang kena. Ya banyak contoh seperti itulah. Kisah anak mengobati orang nih, sekalinya belum sanggup lagi, akhirnya inya yang kena. Nah itu bahaya lah. Nah cuma kita aja dulu, kita yang baca sendiri. Apa untuk penjagaan kita? Yang penting supaya setan ini jauh dulu. Ada was-was kita, itu aja sudah. Baca aja tiap hari lah. Nah, cuma ya jangan juga meninggalkan amal yang lainnya. Artinya ini nih, makanya kita katakan kalau bisa sehari sekali, sekali. Kalau tidak mengganggu yang lainnya lah. Nah, misalnya kan kita Al-Quran, itu dulu diutamakan. Salawat, nah istighfar, nah baru ini. Jangan sampai ini mengganggu amal yang lain. Kenapa? Karena bagaimanapun amalan yang paling afdal dari umatku, kata Nabi Muhammad, membaca Al-Quran. Nah, cuma ini kalau kita keseringan baca lah, kadang sampai 5 menit selesai. Memang awalnya lama karena tidak terbiasa baca lama. Tapi kalau sudah kelama-lama hafal. Nah, jadi ibaratnya kada perlu lagi. Ini ada orang ambil buku, nah, salah-salah lagi bacanya. Tapi kalau sudah keseringan hafal, cepat. Ibaratnya kalau kita dijadikan satu lembar, ini satu lembar aja, bukan bolak-balik, satu lembar sehalaman ini aja. Nah, jadi baguslah penjagaannya lah. Karena di dalamnya ini ada penjagaan ya. Kita kan nggak tahu dari segala macam racun lah. Nah, hati-hati lah bahasa kita. Paling kadang kita sudah bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan membaca hizib ini, membaca itu loh. Nah, artinya untuk diri kita dulu, jangan mikirkan yang lain dulu lah. Nah, ini kadang-kadang lah waktu kita belajar santri bahari lah. Ini biasanya kan bacaan ini. Wah, kayak langsung anak anunya aja lagi. Nah, padahal belum, nanti dulu lah. Diri kita dulu kita kuatkan dulu supaya terhindar. Nah, baru kita imbasnya kepada orang lain lah. Nah, ini biasanya orang tuh melihat aja lah. Orang-orang tuh melihat lah. Oh, akhirnya kan kita ini suatu saat itu pasti ada yang nanti bekerja di luar kota, ada nanti misalnya diundang orang macam-macam lah. Nah, kadang-kadang tiap daerah kan beda-beda. Nah, kita masuk daerah orang kita belum tahu. Nah, karena belum tahu itu banyakin baca wirid termasuk hizib ini. Nah, hanya masuk tuh orang-orang sehari, nah sampai nggak tahu kan orang, nah dibaca ini. Jadi hati-hati, itu perlu lah. Nah, jadi seandainya kena pun tidak terlalu parah lah. Kena pun terlalu parah. Nah, itu adalah. Nah, ini kita mengambil ijazah ini daripada Allahyarham Guru Sarwani lah, Zuhri Abuya akhir 19. Nah, beliau mengambil dari guru-guru beliau yang di Sudan. Sungai Danas, Sudan di Afrika lah, Afrika. Nah, dan ujung dari sanadnya ini yaitu kepada penyusunnya yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, artinya bukan karangan yang dari mana, enggak, memang karangan daripada orang-orang besar. Nah, dan itu pun disuruh dianjurkan oleh guru-guru kita untuk membacanya. Nah, walaupun banyak wirid, cuma ya ini termasuk yang bahasa kita itu syamil lah, mengumpul lah. Nah, artinya ya kan wirid itu ada seperti wirdul latif lah. Wirdul latif itu di dalam riwayat barang siapa membaca wirdul latif sama aja itu dia itu membaca semua wirid yang ada. Itu wirdul latif. Nah, kita baca sekali wirdul latif sama seakan membaca seluruh wirid yang ada. Nah, ini di bidang ini. Nah, nanti ada hizib sakron. Nah, itu masing-masing kegunaannya kan. Nah, hizib sakron itu untuk penjagaan. Nanti ada lagi Ratib Haddad. Ratib Haddad itu ya bahasa kita hari-hari sudah lah, seperti makanan lah. Makanan itu hari-hari. Ratib Haddad, Ratib Atos. Nah, kalau ini ya ini waktu-waktu. Waktu-waktu ibarat apa? Kalau Hizib Nawawi itu kan sama juga untuk ini ya, untuk penjagaan. Nah, cuma nanti ada kalanya yang kita itu perlu dosis yang paten gitu nah, untuk urusan yang masalah-masalah gangguan-gangguan ini. Nah, ini kita baca. Nah, bagus lah. Nah, jadi ini
amalan ini ya kita ijazahkanlah dari guru-guru kita semuanya seperti mereka yang ijazahkan kepada kita. Nah, diijazahkanlah. Nah, jadi diijazahkan boleh bacanya. Cuma ya kita harapkan sehari sekali dulu aja. Nah,